Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Agra yang baru saja menyelesaikan kongres dan juga teman-teman pimpinan Agra di berbagai provinsi yang hadir di tempat ini, dan yang kita muliakan ini Pak Faisal Basri yang hadir dengan bersama perjuangan rakyat di setiap pelosok. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Faisal Basri. Saya ingin menyampaikan bahwa saya agak merinding pada hari ini, bukan karena kedinginan, tapi saya melihat benih-benih sudah mulai tumbuh dalam membangun persatuan ini. Setidaknya di acara ini saya melihat ada pejuang-pejuang tani melalui Agra dan aliansinya, kemudian pejuang-pejuang atau pimpinan-pimpinan serikat buruh dan pimpinan-pimpinan serikat buruh yang hadir di sini, atau yang juga mungkin tidak hadir tapi masih berafiliasi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya bisa pastikan sekitar 70-80% gerakan buruh Indonesia sudah ada dalam naungan orang-orang yang pimpinannya hadir di tempat ini. Ada KASBI, ada GSBI, ada SPN 92, ada PPMI, ada KSPN, ada KSPSI yang saya pimpin, dan lain-lain yang berafiliasi, yang saya katakan tadi jumlahnya itu kira-kira 70% dari anggota serikat buruh yang ada di Indonesia. Dan kita hadir di sini dengan sadar bahwa kita ingin betul-betul membangun persatuan yang nyata, yang tadi diharapkan oleh Pak Faisal Basri, dan juga saya mendengar tadi ada teman-teman dari mahasiswa. Mudah-mudahan pertemuan ini di tempat yang sejuk memberikan getaran kepada semua orang, utamanya yang berkuasa, bahwa jangan main-main lagi dengan rakyat yang tertindas, karena kita mulai melawan secara bersama-sama. Dan beberapa contoh sudah dilakukan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa land reform yang kita kerjakan bukanlah land reform model komunis. Land reform yang kita kerjakan adalah land reform model populis. Apa itu land reform model komunis? Adalah land reform yang diambil alih seluruhnya oleh negara. Sementara land reform yang kita canangkan adalah land reform model populis, di mana rakyat berhak memiliki tanah, apalagi tanah tersebut sudah dikuasai ratusan tahun, puluhan tahun oleh rakyat yang ada di situ. Sekarang ini cara negara menguasai tanah di Indonesia ini itu mirip dengan gaya komunis. Semuanya seolah-olah milik negara tanah ini. Kemudian negara berbisnis. Negara berbisnis tidak mampu mengerjakan sendiri, berkolaborasi dengan korporasi besar. Kemudian menggusur rakyat yang ada di tanah tersebut. Inilah yang disebut dengan bahayanya dari kapitalisme negara. Tadi Pak Faisal sudah bicara. Kapitalisme negara itu adalah suatu sistem kapitalisme, tapi yang menjalankan adalah para penguasa negara yang berkolaborasi dengan korporasi-korporasi lokal maupun internasional. Ini adalah satu bahaya besar bagi negara yang mengaku Pancasila. Karena itu kita melawan kapitalisme negara yang sedang dijalankan di Republik ini, apalagi kapitalisme negara yang berkolaborasi dengan korporasi internasional maupun lokal yang nyata-nyata menggusur dan membuat rakyat menderita. Kita akan melawan kapitalisme negara seperti itu, saudara-saudara. Tiba-tiba ini tanah milik negara. Negara mau menyerahkan kepada korporasi untuk berbisnis, maka wajib diusir orang itu. Itulah yang terjadi sekarang selama ini. Dan karena itu kita akan melawan. Karena kita harus tidak boleh menjadi negara yang seperti dikatakan tadi. Negara kita negara Pancasila,
negara yang menghormati individu juga, negara yang menghormati kolektivitas, dan juga negara yang menghormati kehidupan yang rukun di dalam satu masyarakat yang nyata sudah puluhan dan ratusan tahun berada di sini. Kata Pak Faisal tadi, tanah bukan sekedar kepemilikan, tapi tanah adalah harkat dan martabat. Dan itu yang mau dicabut, dan itu kita harus melawan. Ada satu pepatah seperti ini, sekali kita mendiamkan perampasan hak kepada diri kita, ini penting sekali. Sekali saja kita mendiamkan atau permisif atau toleran terhadap perampasan hak terhadap diri kita, maka kita kelak akan dengan mudah membiarkan perampasan-perampasan kepada diri kita yang lain. Karena itu jangan sekali-sekali membiarkan ada orang, ada kekuasaan yang mau merampas hak kita. Dan solidaritas ini harus dibangun, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka kapitalisme negara ini tidak mustahil juga sekarang sedang berkembang apa yang disebut dengan adanya politik Lebensraum. Politik Lebensraum adalah politik yang dijalankan oleh fasisme Jerman di bawah Hitler, Nazi, yaitu politik mencari ruang hidup bagi bangsa Jerman. Caranya dengan menaklukkan negara-negara di Eropa Timur dan sebagainya, untuk kemudian dia membiarkan orang Jerman yang menyatakan rasnya unggul kemudian hidup di wilayah-wilayah tersebut. Yang mengerikan dari situasi itu adalah bahwa tanah-tanah yang direbut oleh kekuasaan negara tadi melalui korporasi-korporasi internasional sekaligus adalah menjadi tempat atau diberikan karpet merah kepada warga negara lain untuk tinggal dan menetap di tempat itu, mencari ruang hidup penghidupan di tempat itu. Dan ini adalah sangat berbahaya untuk Indonesia. Kalau dulu kolonialisme hanya sekedar investasi kemudian mengambil kekayaan, kalau ini investasi, mengambil kekayaan, mengeruk sumber daya alam, sekaligus memindahkan penduduknya ke negeri kita, maka kita akan menjadi bangsa yang semakin terpinggir, kita akan menjadi bangsa kuli, sementara itu kita berada di tanah kita sendiri. Politik Lebensraum ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Dan saya yakin sekali kita harus berpandangan jauh ke depan, dan kita harus meyakini bahwa kita harus radikal dalam memikirkan masalah-masalah itu. Ya, kita harus radikal. Radikal itu artinya apa? Berpikir sampai dalam sekali sehingga kita tahu orang-orang yang berniat jahat kepada negeri ini, dan mumpung dia baru niat belum kesampaian, kita sudah mampu membasmi dan mampu memeranginya. Itulah kita harus bersikap radikal dalam pengertian sebenarnya. Kalau tidak, bangsa kita akan menjadi bangsa yang terus digadaikan oleh para pemimpinnya. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kita bicara land reform. Land reform, tanah untuk rakyat. Itu adalah rakyat mendapatkan tanah yang layak, kemudian intervensi negara bagaimana rakyat yang sudah punya tanah itu bisa produktif dengan tanah, dengan mengadakan satu peraturan undang-undangan yang memastikan mereka bisa produktif dengan tanah. Itulah land reform yang sejati. Nah, saya ingin menyampaikan itu. Kenapa? Karena kalau land reform diberikan kepada rakyat begitu saja, tanpa ada intervensi negara bagaimana membuat tanah produktif, tanah itu bisa kembali lagi dibeli dengan harga murah, dengan kemiskinan dan sebagainya, akhirnya tanah itu pun lepas kembali. Ini jadi penting, jadi land reform harus diikuti oleh intervensi negara, bagaimana rakyat yang telah mendapatkan tanah bisa produktif menggunakan tanahnya. Itu banyak, kita bisa atur nanti dengan undang-undang pertanian, undang-undang teknologi pertanian, undang-undang rantai distribusi. Tadi Pak Faisal bilang harga mangga 5.000 katanya. Berapa petani untungnya? Mohon maaf Pak Faisal, barangkali ada, saya pernah dengar di Thailand, itu ada namanya undang-undang rantai distribusi. Jadi di sana dipatok end user atau pengguna terakhir, dia beli dengan harga berapa. Kalau dia beli dengan harga 50.000, tapi kemudian ditelusuri sampai petani, dia harganya cuma 10.000, artinya marginnya tuh 40.000 di tengah jalan. Maka kemudian ada
peraturan yang mengatakan kalau end user bisa 50.000, maka setidak-tidaknya untuk petani dia bisa menjual 25.000. Boleh orang berdagang, tapi jangan justru keuntungan tengkulak dan sebagainya ada di sini. Nah, kalau dia bisa beli dengan harga 50.000, maka seharusnya orang itu bisa beli dengan harga 25.000 dari petani. Jangan beli dengan harga 10.000 gitu. Kapan kayanya orang yang punya tanah dan petani yang ada di pedesaan. Jadi salah satu intervensi yang dilakukan oleh negara itu undang-undang rantai distribusi, undang-undang penyaluran modal ke desa-desa setelah rakyat memiliki tanah. Ini memang panjang ceritanya. Tapi kalau pemimpin kita benar, baik yang ada di istana maupun ada di DPR, dan mereka berkhidmat kepada rakyat, berkhidmat kepada Pancasila, maka insya Allah itu bisa terjadi, saudara-saudara, yakin sekali. Nah, ini yang terakhir, kita akan mengikuti capres. Saya tidak kampanye untuk siapa-siapa, tapi kalau bisa dalam resolusi agra di Pangalengan ini, atau resolusi Pangalengan, jadikan siapapun capres yang terpilih menjadi presiden menjadi ketua panitia Land Reform Indonesia. Karena kalau ketua panitia di berbagai negara, Land Reform itu berhasil ketika yang menjadi ketua panitianya presiden. Kenapa? Ya karena presiden menguasai semua aparat yang ada di bawahnya, menguasai peraturan perundang-undangan yang dia bisa buat atau dia bisa tutup. Kalau sekarang orang BPN ingin ngukur-ngukur tanah katanya untuk rakyat di daerah hutan, itu ditangkap sama polisi kehutanan. Ngapain kamu ngukur-ngukur tanah saya, katanya. Nah, ini banyak terjadi, jadi nggak mungkin terjadi itu namanya Land Reform. Dan karena itu kita harus pastikan bahwa kita tantang capres-capres yang akan datang, kalau mereka jadi presiden dan serius melaksanakan Land Reform, bukan Land Reform palsu seperti sekarang, ya, maka mereka harus sanggup menjadi ketua panitia Land Reform Indonesia. Itulah baru kita akan lebih dekat dengan tujuan atau cita-cita kita. Terima kasih, selamat berjuang. Hidup petani, hidup agra. Aliansi Aksi Susah Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.